Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk kesempatan, untuk hari yang luar biasa. Kami mendengarkan firman-Mu, jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Memberikan hikmat bijaksana, akal budi pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, saudara. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu, yang bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tema hari ini, saudara, Tuhan membuka hatinya. Kita lihat di sini pelayanan Paulus di kota Filipi. Ketika dia sedang ada di dalam tempat sembahyang, dia melihat ada banyak perempuan di luar yang sedang berkumpul. Paulus jadi tertarik untuk datang dan bicara kepada mereka. Dan luar biasa, saudara. Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 dikatakan di sini, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dari semua perempuan, ada satu orang bernama Lydia yang turut mendengarkan. Menarik di sini, siapakah Lydia itu, saudara? Dikatakan lagi, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Yang menarik, Lydia adalah seorang pengusaha, seorang businesswoman. Dia bukan orang biasa, tapi dia seorang pengusaha. Dan pengusaha kain ungu ini bukan usaha biasa, saudara, tapi ini usaha besar. Karena dibutuhkan modal yang besar. Jadi Lydia adalah pengusaha besar dengan omset yang besar dan penghasilan yang besar. Yang kedua, Lydia turut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Itu artinya dia mau mendengarkan firman. Jadi hal yang luar biasa yang terjadi hari itu. Ada seorang pengusaha, seorang yang diberkati Tuhan, tapi hatinya dekat Tuhan. Dia mau mendengarkan firman. Ini yang saya mau katakan, saudara, di akhir zaman ini, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memanggil setiap anaknya dari semua kalangan. Baik dari kalangan biasa, dari kalangan politikus, dari kalangan pengusaha. Semua dipanggil Tuhan. Lydia, ini adalah bukti bahwa Tuhan memanggil seorang pengusaha. Dan pengusaha besar, saudara. Tuhan menjamah hatinya. Yang ketiga kita lihat di sini. Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14. Yang beribadah kepada Allah. Ini bukti dari seorang pengusaha wanita yang beribadah kepada Allah. Yang hatinya dekat dengan Allah. Jadi dia sudah melatih, dia sudah membiasakan diri untuk datang kepada Allah, saudara. Untuk beribadah. Orang yang hebat adalah orang yang bisa beribadah kepada Allah. Orang yang bisa memberikan hatinya, memberikan waktunya. Kalau dilihat dari waktu, tidak mungkin. Karena Lydia adalah pengusaha besar. Pasti begitu sibuk. Begitu banyak usahanya. Tetapi luar biasa, saudara. Di tengah kesibukannya, dia memberikan waktunya. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau datang kepada Tuhan. Orang yang mau memberikan waktunya. Di tengah kesibukannya, dia masih mau datang kepada Tuhan. Dia masih ingat Tuhan, saudara. Yang keempat dikatakan di sini. Di Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-14.
Tuhan membuka hatinya. Luar biasa. Apa yang didapatnya begitu indah, saudara. Tuhan membuka hatinya. Jadi, rasa ingin tahu yang begitu besar, keinginan yang besar untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dikabulkan Tuhan. Tuhan membuka hatinya, artinya Tuhan memberikan hikmat, memberikan akal budi, memberikan Roh Kudus kepadanya, sehingga dia bisa mendengarkan dan mengerti. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, ada banyak orang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mengerti, saudara. Mengapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak terbuka hatinya, tidak membuka hati. Tapi Lydia luar biasa. Dia mau datang dan dia mau membuka hati, sehingga Tuhan memberikan hikmat, memberikan jamahannya, memberikan Roh Kudus kepadanya. Selanjutnya dikatakan lagi sini, saudara, di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Luar biasa. Jadi apapun yang dikatakan oleh Paulus diperhatikan. Kalau saudara nggak keberatan garis bawah kalimat yang indah ini, ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Jadi yang penting di sini adalah memperhatikan. Karena orang yang memperhatikan berarti dia konsentrasi. Karena orang yang memperhatikan berarti dia sungguh-sungguh. Karena orang yang memperhatikan berarti orang itu peduli. Jadi Lydia peduli apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan puncak dari kepeduliannya, dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Paulus katakan, saudara. Buktinya di Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Luar biasa. Sekali lagi, ini bukti dari jamahan Tuhan. Hati yang terbuka, hati yang dekat dengan Tuhan dan mau ikut Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya dibaptis, saudara. Jadi bukan hanya Lydia, tapi dia membawa keluarganya. Ternyata Lydia adalah orang yang sangat care, sangat peduli, sangat sayang kepada keluarganya. Dia ingin keluarganya juga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Tidak ada kebahagiaan lain, tidak ada kebahagiaan yang lebih hebat dari itu. Karena bagi Lydia, dia dan keluarganya bisa datang kepada Tuhan, bisa dibaptis, itu luar biasa. Itu kebahagiaannya, itu hidup yang hebat, hidup yang luar biasa. Dia belum pernah mendapatkannya, dia belum pernah mengalaminya, saudara. Itu artinya juga dia tidak ingin sendiri mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak ingin sendiri yang mengerti, tidak ingin sendiri yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ingin semuanya menerima. Saudara bisa bayangkan, dari sini kita lihat bahwa Lydia dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah salah satu murid Tuhan yang hebat. Karena dia mampu bicara dengan keluarga dan dia mampu mendoakan mereka. Bahkan mereka bisa datang dan bisa bersujud di bawah kaki Tuhan, saudara. Bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin doa Lydia tidak habis-habis buat keluarganya, saudara. Setiap hari dia berdoa buat keluarganya. Setiap hari dia ingin keluarganya juga mendengarkan seperti dia mendengarkan. Memperhatikan seperti dia memperhatikan. Dan diberkati Tuhan seperti dia diberkati Tuhan, saudara. Jadi, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk bersaksi kepada keluarga, bersaksi kepada orang dekat, orang-orang yang selama ini ada di tengah kita. Karena itu adalah pelayanan yang luar biasa, saudara. Tuhan berikan pelayanan yang indah, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang dekat, bagi orang-orang sekitar kita. Kalau kita bisa melakukannya, saudara, berarti kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bisa memaksimalkan perintah Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menjamah mereka. Kalau Tuhan bisa menjamah kita, kalau Tuhan bisa menjamah saudara, pasti Tuhan juga bisa menjamah keluarga saudara. Pasti Tuhan juga bisa menjamah orang-orang sekitar.
Karena Tuhan ingin setiap anak Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Termasuk di kantor, saudara. Di kantor juga kita bisa melayani kepada orang-orang dekat, orang-orang yang terbuka hatinya, orang-orang yang rindu. Kita harus menyampaikannya. Dan Tuhan akan menjamah mereka juga. Tuhan akan memakai mereka. Bahkan Tuhan akan memberkati mereka, menyelamatkan mereka. Dari Lydia kita belajar bagaimana dia punya hati yang luar biasa. Pertama, hatinya kepada Tuhan. Kedua, hatinya kepada keluarganya. Ketiga, hatinya kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-15, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Luar biasa, saudara. Ternyata Lydia tidak lupa kepada hamba Tuhan, tidak lupa kepada anak Tuhan, tidak lupa kepada Paulus dan teman-temannya. Selagi Paulus ada di situ, dia langsung datang kembali, saudara. Dan dia menyampaikan bahwa Paulus harus mampir ke rumahnya. Bahkan dia katakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dan ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Luar biasa, saudara. Lydia tidak akan membiarkan Paulus pergi tanpa mampir ke rumahnya. Ini kan luar biasa. Padahal dia sudah mendengarkan, keluarganya sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah dibaptis, sudah diberkati Tuhan. Apalagi? Ternyata masih ada yang kurang. Dia ingin rumahnya, keluarganya didoakan oleh Paulus, didatangi. Bahkan mereka ingin mengucap syukur. Inilah yang saya mau katakan. Ucapan syukur Lydia dan keluarganya kepada Tuhan. Dia mengundang hamba Tuhan untuk datang dan untuk tinggal di sana, untuk berdoa, saudara. Lydia tahu pasti ada pesan Tuhan kepada keluarganya. Kalau Tuhan memberikan pesan itu kepadanya, pasti kepada keluarganya juga. Apalagi ini untuk rumahnya. Ini untuk tempat di mana dia tinggal. Dia ingin Tuhan mendoakan rumahnya. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan ingin mendoakan rumah saudara. Tuhan ingin mendoakan perusahaan saudara. Tuhan ingin mendoakan pelayanan saudara. Bahkan Tuhan ingin mendoakan keluarga saudara. Biarkan Tuhan masuk. Buka pintu rumah kita, buka pintu perusahaan kita, buka pintu pelayanan kita, bahkan buka pintu keluarga kita. Karena hari ini Tuhan akan masuk ke sana dan berbicara dan memberkatinya. Kalau Tuhan yang memberkatinya luar biasa, saudara. Berkat Tuhan berkelimpahan kepada rumah, kepada keluarga kita, kepada keluarga saudara. Obed-Edom contohnya. Ketika tabut Allah ada di rumahnya, dia menyambutnya. Dan dia diberkati Tuhan 3,5 bulan lamanya, saudara. Berkatnya luar biasa. Alkitab katakan dia diberkati Tuhan berlimpah. Dia dan seluruh keluarganya. Sampai Daud juga ngiri, saudara. Padahal dia yang membawa tabut Allah itu ke rumah Obed-Edom. Tapi Obed-Edom yang diberkati. Kenapa dia diberkati? Karena dia membuka rumahnya. Dia mempersilahkan Daud masuk, membawa tabut Allah itu dan meletakkannya di rumahnya. Dia menjaganya. Dia memperhatikannya, bahkan dia mempedulikannya, saudara. Dan hasilnya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang terbuka hatinya. Orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang bisa bersaksi, bisa menjadi berkat. Dan bisa memakai mulut lidahnya untuk menjangkau banyak orang, untuk menjadi alat Tuhan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk hal yang lain selain untuk bersaksi, saudara. Jangan bawa mulut kita, jangan pakai mulut kita untuk memfitnah orang. Karena saya lihat di beberapa medsos, di beberapa media sosial, di YouTube, ada banyak orang yang memfitnah. Satu orang memfitnah temannya. Temannya memfitnah lagi.
balas-balasan memfitnah, saudara. Bukan hanya orang biasa, antara pejabat, antara politikus, bahkan antar hamba Tuhan. Media sosial menjadi saksi bagaimana pertikaian itu terjadi, bagaimana perselisihan itu terjadi, saudara. Tuhan ingin kita memakai media sosial untuk bersaksi, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menyebar hoax, bukan untuk menjatuhkan orang, saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan dan memakai hidup kita untuk menjadi berkat, untuk memberkati banyak orang, saudara. Lydia sekali lagi contohnya, dia memberkati hamba Tuhan, dia memberkati anak Tuhan, dia memberkati Paulus dan teman-temannya. Dia memberikan dengan sukacita, dia memberikan dengan sukarela, bahkan dia mendukung pelayanan Paulus. Jadi salah satu orang yang mendukung pelayanan Paulus adalah pengusaha muda, pengusaha hebat, pengusaha wanita. Namanya Lydia. Dia memberikan apa yang diperlukan oleh Paulus. Dan Paulus menerimanya dengan penuh sukacita. Kalau kita baca lagi, kita akan lihat bagaimana Lydia dipakai Tuhan. Dia adalah salah seorang murid Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan ingin memakai setiap orang dari semua kalangan, baik itu bisnismen, politikus, pejabat, karyawan, orang biasa, dengan luar biasa. Tuhan ingin memakai mereka. Tuhan ingin memakai mereka yang percaya, mereka yang mau terbuka hatinya, mereka yang mau rendah hati dan mau diajar. Hari ini Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Tuhan pakai setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kami semua dengan luar biasa. Roh Kudus memakai kami dengan begitu hebat. Menjadi berkat di dalam keluarga, dalam pelayanan dan pekerjaan. Dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.